Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa seluruh konten dalam video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual saham. Setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan pribadi. Pada video ini, kita akan membahas analisa gabungan antara fundamental dan teknikal dari salah satu emiten kawasan industri di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham DMAS. Video ini dibuat pada tanggal 16 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 15 Januari 2026. Mohon teman-teman tetap melakukan pengecekan ulang terhadap angka-angka yang disampaikan, karena kemungkinan kekeliruan pengambilan data tetap bisa terjadi. Video ini dibuat atas permintaan dari Ed Karnodi. Terima kasih atas kepercayaannya, semoga pembahasan ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih jernih dan utuh dalam memahami saham DMAS. Mengapa analisa gabungan itu penting? Banyak investor terjebak pada dua ekstrim. Terlalu fokus fundamental, tapi salah timing. Terlalu fokus teknikal, tapi salah memilih bisnis. Dalam video ini, kita mencoba mengambil jalan tengah yang rasional, yaitu fundamental, menjawab apa yang kita beli. Teknikal, menjawab kapan resiko lebih terkendali. Dengan pendekatan ini, tujuan kita bukan mencari saham yang paling cepat naik, atau mengejar cuan instan, melainkan membangun keputusan investasi yang masuk akal, tenang, dan berkelanjutan. Filosofi investasi yang digunakan. Analisa DMAS dalam video ini menggunakan pendekatan value investing, melihat valuasi, margin of safety, dan aset. Quality investing, menilai kekuatan bisnis dan neraca. Risk aware technical analysis, teknikal untuk menghindari area berisiko tinggi. Pendekatan ini tidak cocok untuk trader harian, tetapi sangat relevan untuk investor jangka menengah panjang, investor konservatif, investor yang ingin tidur lebih tenang. Gambaran umum perusahaan. PT Pura Delta Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial pendukung, properti residensial pendukung kawasan industri. Proyek utama DMAS adalah Kota Delta Mas, sebuah kota industri terpadu yang dirancang sebagai kawasan manufaktur, kawasan bisnis, kawasan hunian dengan infrastruktur lengkap. Berbeda dengan developer properti konvensional, DMAS tidak mengandalkan penjualan rumah retail massal, tidak agresif ekspansi dengan utang besar, lebih fokus memaksimalkan nilai land bank. Karakter bisnis DMAS. Sejak awal penting untuk memahami bahwa DMAS memiliki karakter bisnis, pendapatan tidak stabil per kuartal, laba bisa melonjak atau turun tajam, tetapi neraca sangat kuat. Margin keuntungan sangat tinggi. Ini berarti DMAS bukan saham growth kuartalan, melainkan saham siklikal berbasis aset. Kesalahan terbesar investor adalah menilai DMAS dari satu laporan keuangan atau satu pergerakan harga jangka pendek. Karakter saham DMAS. Jika kita lihat dari sisi pergerakan harga, DMAS bukan saham volatil, tidak sering lari, lebih sering sideways panjang. Ini selaras dengan fundamentalnya. Bisnis stabil, tidak agresif, tidak spekulatif. Artinya, harga saham DMAS mencerminkan bisnisnya, tenang dan konservatif. Tujuan video. Video ini dibuat untuk membantu Anda memahami bisnis DMAS secara utuh, menilai resiko dan peluangnya secara rasional, menyelaraskan fundamental dan teknikal, menghindari keputusan emosional. Bukan untuk memberi sinyal beli atau jual, menentukan target harga jangka pendek. Inti model bisnis DMAS. Model bisnis DMAS sebenarnya sederhana, tetapi sangat disiplin. Mengakumulasi lahan strategis, membangun infrastruktur kawasan industri, lalu menjualnya kepada tenan industri dengan nilai tambah tinggi. DMAS tidak mengejar perputaran cepat, penjualan unit kecil, ekspansi agresif berbasis utang. Sebaliknya, DMAS fokus pada land banking jangka panjang, pengembangan bertahap, dan penjualan selektif kepada end-user industri. Pendekatan ini membuat resiko finansial rendah, margin tinggi, tetapi pendapatan tidak selalu rutin.
Kota Delta Mas, aset inti perusahaan. Kota Delta Mas bukan sekedar kawasan industri, tetapi kota industri terpadu, menggabungkan kawasan manufaktur, komersial, hunian, dan infrastruktur pendukung. Bagi tenan industri, Delta Mas menawarkan lokasi strategis dekat Jakarta, akses langsung tol Jakarta Cikampek, infrastruktur siap pakai, dan lingkungan bisnis yang sudah terbentuk. Ini menciptakan switching cost. Tenan yang sudah masuk jarang berpindah ke kawasan lain. Siapa pembeli lahan DMAS? Penting untuk memahami profil pembeli DMAS. Pembeli DMAS umumnya perusahaan manufaktur, perusahaan multinasional, investor industri jangka panjang. Artinya, bukan spekulan, bukan pembeli retail, transaksi bernilai besar dan serius. Dari sisi resiko gagal bayar relatif rendah karena pembeli adalah korporasi dengan kebutuhan operasional nyata. Sumber pendapatan DMAS. Pendapatan DMAS berasal dari 3 sumber utama. 1. Penjualan lahan industri. Kontributor laba terbesar. Margin sangat tinggi. Tidak terjadi setiap kuartal. Satu transaksi besar bisa mengangkat laba 1 tahun penuh, membuat EPS melonjak signifikan. Namun jika tidak ada transaksi besar, maka laba terlihat turun tajam secara YoY. Ini adalah karakter lumpy earning. 2. Properti pendukung kawasan. Meliputi perumahan, komersial, dan fasilitas pendukung. Kontribusinya lebih kecil, lebih stabil, margin tidak setinggi lahan industri. Pendapatan ini berfungsi sebagai penyeimbang fluktuasi laba utama. 3. Pendapatan jasa dan lainnya. Nilainya relatif kecil, tetapi penting karena menunjukkan kawasan mulai matang, menambah stabilitas ekosistem. Mengapa margin DMAS bisa sangat tinggi? Margin DMAS sering membuat investor terkejut. Gross margin mendekati 70%, net margin bisa di atas 50%. Ini terlihat terlalu bagus, tetapi masuk akal karena tanah dibeli murah di masa lalu, infrastruktur sudah lama dibangun, tidak ada beban bunga besar. Selama land bank masih tersedia, permintaan industri masih ada, margin ini bisa dipertahankan, meski tidak selalu muncul setiap periode. Konsekuensi model bisnis ini. Namun model bisnis ini juga membawa konsekuensi yang harus diterima investor. Pendapatan tidak stabil per kuartal, laba fluktuatif, EPS bisa turun tajam secara YoY. Ini bukan kelemahan manajemen, tapi konsekuensi alami dari bisnis berbasis aset jangka panjang. Pandangan teknikal terhadap model bisnis. Sekarang kita kaitkan dengan teknikal, karena bisnis DMAS tidak agresif, tidak spekulatif, tidak ekspansif berbasis utang, maka pergerakan harga sahamnya cenderung tenang, sideways panjang, minim volatilitas ekstrim. Teknikal DMAS mencerminkan fundamentalnya secara jujur. DMAS bukan saham cerita. DMAS adalah saham berbasis aset nyata, berbasis kebutuhan industri, dan bergerak mengikuti siklus ekonomi. Ini penting agar investor tidak salah ekspektasi, tidak kecewa karena harga tidak lari. Membaca laporan laba rugi dengan kacamata yang tepat. Pertama-tama kita perlu menegaskan satu hal penting. Laporan laba rugi DMAS tidak bisa dibaca secara linier dari kuartal ke kuartal. Mengapa? Karena pendapatan berasal dari penjualan lahan bernilai besar, transaksi tidak terjadi setiap periode, dan pengakuan laba sangat bergantung pada timing serah terima. Jika investor memaksakan logika harus tumbuh setiap kuartal, maka DMAS akan selalu terlihat mengecewakan, padahal bisnisnya tidak rusak. Gambaran laba rugi, TTM. Dalam periode trailing 12 months, DMAS mencatat pendapatan sekitar 1,12 triliun rupiah, laba bersih sekitar 736 miliar rupiah, EPS TTM sekitar 15,76 rupiah. Angka ini menunjukkan margin laba bersih sangat tinggi, profitabilitas tetap kuat, bisnis masih menghasilkan uang dalam jumlah besar. Namun secara YoY kuartalan, terlihat pendapatan turun tajam, EPS turun signifikan. Ini sering disalahartikan sebagai penurunan kinerja, padahal yang berubah adalah timing transaksi, bukan daya saing bisnis. Memahami lumpy earning secara praktis. Istilah lumpy earning berarti laba tidak datang secara merata, bisa melonjak besar di satu periode, lalu turun tajam di periode berikutnya. Pada DMAS, satu transaksi lahan besar bisa menyumbang sebagian besar laba tahunan.
Ketika transaksi itu tidak terjadi, maka angka terlihat jatuh, padahal tidak ada penurunan permintaan struktural. Investor yang tidak memahami ini mudah panik, salah timing, dan menjual di harga yang justru murah. Kualitas pendapatan DMAS. Meski fluktuatif, pendapatan DMAS memiliki kualitas yang relatif tinggi karena pembeli adalah perusahaan industri. Transaksi berbasis kebutuhan operasional nyata, risiko gagal bayar relatif rendah. Berbeda dengan properti retail yang bergantung daya beli individu, rentan pembatalan, dan margin sering tergerus diskon. Setiap rupiah pendapatan DMAS lebih bersih dan berkualitas, meski tidak datang rutin. Berpindah ke neraca keuangan. Sekarang kita masuk ke neraca, yang merupakan benteng utama DMAS. Berdasarkan data Q3 2025, total aset sekitar 6,75 triliun rupiah, total liabilitas sekitar 406 miliar rupiah, ekuitas sekitar 6,34 triliun rupiah. Artinya, lebih dari 90% aset dibiayai oleh modal sendiri. Ini sangat jarang di sektor properti. Hampir tanpa utang, apa dampaknya? DMAS hampir tidak memiliki utang berbunga, tidak terpapar risiko suku bunga, tidak tertekan jadwal pembayaran. Dampaknya, laba tidak tergerus bunga. Arus kas lebih fleksibel, risiko kebangkrutan sangat rendah. Konsekuensinya, return tidak agresif, pertumbuhan lebih lambat. Namun ini adalah pilihan sadar manajemen untuk mengutamakan keberlanjutan. Likuiditas yang sangat longgar. Rasio likuiditas DMAS, current ratio di atas 13, quick ratio sekitar 2. Ini berarti, kewajiban jangka pendek bisa dibayar berkali-kali lipat, tidak ada tekanan likuiditas. Bahkan jika penjualan tertunda atau siklus industri melambat, DMAS masih sangat aman. Altman Z-Score, sinyal keamanan ekstrim. DMAS mencatat, Altman Z-Score jauh di atas batas aman. Ini menunjukkan risiko kebangkrutan nyaris tidak ada, kecuali terjadi krisis ekstrim berkepanjangan. Bagi investor konservatif, ini adalah nilai tambah yang sangat besar. Laba besar tidak sama dengan kas besar. Pertama-tama, kita perlu meluruskan satu konsep dasar. Laba adalah angka akuntansi, arus kas adalah realitas uang. Pada bisnis properti kawasan industri seperti DMAS, laba bisa dicatat saat transaksi disepakati. Kas belum tentu langsung diterima seluruhnya. Akibatnya, laporan laba rugi bisa terlihat sangat bagus, tetapi laporan arus kas terlihat lemah atau negatif. Ini bukan anomali, melainkan karakter bisnis. Gambaran arus kas DMAS dalam periode trailing 12 months. Arus kas dari operasi, negatif. Belanja modal relatif kecil. Free cash flow, negatif. Jika dilihat sepintas, ini tampak mengkhawatirkan, seolah-olah laba tidak berkualitas. Namun kita harus bertanya, apakah arus kas negatif ini bersifat struktural atau siklikal? Penyebab utama arus kas negatif. Ada 3 penyebab utama mengapa DMAS bisa negatif, meski laba besar. 1. Karakter inventory tanah. Aset utama DMAS adalah tanah kawasan industri dan land bank jangka panjang. Proses bisnisnya, kas keluar lebih dulu saat pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur. Kas masuk belakangan saat lahan terjual dan dibayar bertahap. Ini menciptakan mismatch waktu antara laba dan kas. Selama neraca kuat dan tidak ada tekanan utang, mismatch ini masih aman. 2. Skema pembayaran tenan. Penjualan lahan industri bernilai sangat besar. Pembayaran sering dilakukan bertahap. Artinya, pendapatan sudah diakui, tetapi kas belum sepenuhnya masuk. Ini bukan gagal bayar, melainkan praktik bisnis normal dalam transaksi B2B skala besar. 3. Pembayaran dividen besar. DMAS dikenal sering membagikan dividen jundo, bahkan melebihi laba tahun berjalan. Dividen ini menguras kas jangka pendek, membuat arus kas terlihat negatif. Namun perlu dipahami, dividen dibayar dari kas dan ekuitas kuat, bukan dari utang. Free cash flow negatif, harus khawatir? Free cash flow negatif menjadi berbahaya jika terjadi terus-menerus bertahun-tahun, disertai kenaikan utang dan likuiditas menurun. Pada DMAS, utang hampir nol, likuiditas sangat tinggi, ekuitas besar, sehingga
Free cash flow negatif lebih mencerminkan fase siklus, bukan kerusakan bisnis. Namun tetap, harus dipantau, tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Kebijakan dividen DMAS menarik, tapi tidak rutin. Sekarang kita masuk ke topik yang sering menjadi daya tarik utama DMAS. Fakta penting, dividen yield DMAS bisa sangat tinggi. Payout ratio bisa di atas 100%. Dividen tidak dibagikan setiap tahun dengan pola tetap. Ini berarti, dividen DMAS adalah bonus siklus, bukan pendapatan rutin. Investor yang membeli DMAS hanya karena dividen tinggi, tanpa memahami siklus bisnis, berisiko salah ekspektasi, dan kecewa di tahun tanpa dividen besar. Apakah dividen DMAS aman? Dalam jangka pendek, relatif aman, karena neraca sangat kuat. Dalam jangka panjang, bergantung pada penjualan lahan, kondisi kas, dan keputusan manajemen. Dividen DMAS tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan investasi. Risiko bisnis yang sering diabaikan investor. Meski DMAS terlihat sangat aman, tetap ada risiko yang perlu disadari. Risiko siklus industri. Jika investasi manufaktur melambat atau relokasi pabrik tertunda, maka penjualan lahan bisa tertahan dan laba turun sementara. Namun tanah tetap ada, nilai aset tidak hilang. Risiko konsentrasi aset. Nilai DMAS sangat bergantung pada kota Delta Mas. Ini membuat fokus bisnis sangat jelas, tetapi diversifikasi terbatas. Selama Delta Mas tetap menarik, risiko ini dapat dikelola. Risiko opportunity cost. Karena konservatif, DMAS mungkin kalah cepat dibanding saham growth. Return tidak eksplosif. Ini bukan kelemahan mutlak, melainkan trade-off antara keamanan dan kecepatan. Analisa teknikal saham DMAS berdasarkan harga penutupan 15 Januari 2026. Konteks besar, big picture. Sebelum masuk ke indikator, kita harus memahami karakter teknikal DMAS. Saham likuiditas menengah, pergerakan tidak agresif, lebih sering sideways panjang, breakout jarang, tapi valid ketika terjadi. Artinya, DMAS bukan saham trader cepat, melainkan saham yang bergerak perlahan namun terstruktur. Tren utama, multi-time frame. Time frame mingguan, weekly. Tren besar DMAS masih sideways lebar. Harga bergerak di range. Support besar, 125-130. Resisten besar, 175-185. Belum terlihat, lower low struktural, bearish kuat, higher high konsisten, bullish kuat. Kesimpulan weekly, netral akumulasi jangka panjang. Time frame harian, daily. Harga saat ini berada di atas support menengah. Struktur, higher low mulai terbentuk, namun belum diikuti higher high kuat. Kesimpulan daily, sideways condong bullish ringan. Support dan resisten penting. Support kuat, 125-130. Support historis dan psikologis, 135-140. Support minor atau area akumulasi. Jika harga bertahan di atas 135, struktur masih sehat. Tembus ke bawah 125, waspada breakdown besar. Resisten penting, 155-160. Resisten jangka pendek, 175-185. Resisten mayor atau high tahunan. Area 175-185 adalah zona distribusi kuat. Breakout di area ini jarang, tapi jika terjadi biasanya berkelanjutan. Moving average atau MA. MA20 dan MA50. Daily. Harga bergerak di sekitar MA20 dan MA50. Sering terjadi, pullback sehat, rebound teknikal ringan. Menunjukkan fase konsolidasi bukan tren kuat. MA200, daily. MA200 relatif flat. Harga sering memantul di atas MA200, tidak jauh meninggalkannya. MA200 berfungsi sebagai fair value technical DMAS. RSI, Relative Strength Index. RSI berada di kisaran 50-60, tidak overbought, tidak oversold. Maknanya, tidak ada euforia, tidak ada panic selling,
Kondisi sehat untuk akumulasi bertahap. MACD. MACD, mendatar, histogram tipis. Tidak ada momentum besar. Maknanya, pasar menunggu katalis, bukan bergerak karena spekulasi. Volume analysis. Volume relatif, stabil, tidak meledak. Kenaikan harga, tidak disertai distribusi besar. Penurunan harga, volume kecil, bukan panik. Ini ciri khas saham yang dikoleksi pelan-pelan oleh investor sabar. Pola pergerakan harga. Secara teknikal, DMAS membentuk sideways base panjang dengan volatilitas rendah. Pola ini biasanya tidak menarik trader, tapi menarik value investor. Breakout dari base panjang, jarang, tapi biasanya valid dan tahan lama. Skenario teknikal. Skenario bullish konservatif, harga bertahan di atas 135. Break 160 dengan volume. Target bertahap 170, 180. Skenario netral, paling mungkin, harga bergerak di range 135 sampai 160 dolar. Cocok untuk akumulasi bertahap, bukan trading agresif. Skenario bearish, breakdown 125, volume meningkat saat turun. Target penurunan 115, 105 dolar. Namun probabilitas ini relatif kecil selama fundamental tetap kuat, tidak ada krisis sektor industri. Kesimpulan teknikal DMAS. Saham PT Pura Delta Lestari Tbk, DMAS, secara teknikal adalah sideways panjang, volatilitas rendah, cocok untuk akumulasi jangka menengah, bukan trading cepat. Breakout jarang, tapi valid. Teknikal DMAS selaras dengan fundamentalnya. Tenang, konservatif, tidak spekulatif. Terima kasih telah menyimak narasi gabungan analisa fundamental plus teknikal saham DMAS hingga selesai di channel Saham Cuan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor, agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan edukasi investasi yang rasional, tenang, dan berkelanjutan.